Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita akan lanjutkan materi diagram blok dengan operasi aljabar di dalam diagram blok. Jadi sudah kita ketahui bersama di dalam perkuliahan sebelumnya bahwa di dalam diagram blok akan berlaku operasi aljabar. Jadi operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian akan berlaku. Demikian juga operasi komutatif ya. Kemudian operasi distributif, dan asosiatif ya. Serta operasi lain ya di dalam aljabar itu berlaku ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, operasi aljabar di dalam diagram blok tersebut. Para mahasiswa misalnya saja ya, kita lihat diagram blok yang sudah ada ini ya. XS, GS, YS, mungkin saya perlu gambarkan lagi di sini ya. Nah, supaya mungkin lebih jelas ya, saya akan gambarkan lagi. Jadi di sini ada XS, GS, YS, input proses output. Maka dari perspektif aljabar ya, dari operasi aljabar ini berlaku ya. Jadi misalnya dalam kasus ini misalnya saja YS ya, itu akan sama dengan XS dikalikan dengan GS. Jadi operasi perkalian sekaligus pembagian ya, karena pembagian itu adalah perkalian dengan sepernya ya. Ini berlaku. Jadi ini sudah mengakomodasi operasi perkalian dan pembagian ketika komponen itu terpasang secara seri ya, berurutan seperti ini, maka kita bisa membuat ya, hubungan antar komponen itu seperti ditampilkan ini ya. YS sama dengan XS dikalikan GS. Jadi berlaku operasi aljabar perkalian atau pembagian di dalam kasus ini. Bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan? Nah, di dalam diagram blok itu dikenal apa yang disebut sebagai komparator atau detektor kesalahan ya. Saya gambarkan ya. Oke ya, kita lihat ini. Ini ada plus dan ini ada minus. Kalau yang di atas ini mengakomodasi operasi perkalian dan pembagian, maka komparator detektor kesalahan ini mengakomodasi operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita bisa bangun hubungan antar komponennya sebagai berikut ya. Jadi ES ini akan sama dengan ya RS dikurangi dengan CS. Nah, artinya di sini kalau kita bisa lihat tidak hanya operasi pengurangan saja yang diakomodasi. Kalau ini kemudian persamaannya kita bisa pindah. Jadi operasi pemindahan aljabar itu juga bisa berlaku di sini. Jadi misalnya seperti ini juga akan sama dengan ES plus CS sama dengan RS. Nah, artinya apa? Para mahasiswa, ini operasi pengurangan berlaku, operasi penjumlahan juga berlaku. Begitu juga pemindahan suku di dalam komponen persamaan itu
itu juga berlaku di dalam diagram blok. Artinya kita bisa mengelola diagram blok ini dengan operasi aljabar seperti halnya kita mengelola persamaan-persamaan aljabar biasa. Jadi seperti itu para mahasiswa ya, operasi aljabar di dalam diagram blok. Nah, kita kemudian yang selanjutnya ya, operasi aljabar inilah yang kemudian memberi manfaat bagi kita untuk melakukan analisis ya, permodelan dalam melakukan analisis dari sebuah sistem untuk membangun ya sistem pengendaliannya ya. Ada contoh misalnya di sini diagram blok loop tertutup ya. Saya gambarkan ya. Nah, kita akan bisa membangun ya hubungan ya antar komponen di dalam diagram blok ini ya. Jadi dengan cara yang sama seperti tadi. Ya. Jadi misalnya di sini kita bisa rumuskan hubungan RS, RS dikurangi CS ini akan sama dengan ES dan seterusnya ya. CS sendiri akan sama dengan ES dikalikan dengan GS dan seterusnya. Jadi ini contoh ya. Contoh bahwa kaidah aljabar bisa berlaku di dalam diagram blok. Saya kira bagian kedua dari diskusi kita tentang diagram blok saya cukupkan sekian. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan bagaimana kita membangun atau membuat ya diagram blok dari model matematik yang sudah kita dapatkan. Kita akan ketemu di dalam bagian selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.